pangsa ekonomi internasional kita itu sangat rendah, hanya sekitar 20% dari ekspor dan impor 19%. Artinya, kita tidak akan begitu bergantung terhadap gejolak ekonomi global ketika kita paham bahwa kita kuat di domestiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dua saja sebenarnya yang perlu kita perhatikan, konsumsi rumah tangga dan investasi gitu. Kalau ini beres gitu ya, saya yakin bisa 5-6% tidak susah, asal yang persoalan yang namanya daya beli itu diperbaiki. Memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Saya pikir sih penting ya, tapi tidak menjadi faktor utama. Karena kalau kita pahami, ekonomi kita itu lebih didominasi oleh ekonomi domestik. Itu terlihat dari peranan konsumsi rumah tangga dan investasi yang hampir 85% dari ekonomi kita. Cuma memang sebagai bagian dari negara global, ekonomi global gitu ya, kita tidak bisa lepas dari dampak yang terjadi di ekonomi global. Seperti kita pahami, ketika terjadi gejolak itu yang akan terkena biasanya nilai tukar dulu gitu ya, akan bertransmisi ke sektor-sektor lainnya. Kalau kita runut dari 2008 kan series sudah panjang tuh Mas, udah ada krisis keuangan global, terus ada juga krisis utang di Uni Eropa, bergerak ke krisis minyak, pandemi, perang dagang, jilid 1, jilid 2 gitu. Cuma sebagai negara kita yang dikatakan negara terbuka kecil gitu ya, small open economy, kita tidak bisa mempengaruhi ekonomi global, tapi kita yang terpengaruh. Disitulah maknanya kenapa kita penting melihat ekonomi global. Jangan meniadakan pentingnya ekonomi domestik sebagai fondasi kita begitu. Pangsa ekonomi internasional kita itu sangat rendah, hanya sekitar 20% dari ekspor dan impor 19%. Artinya, kita tidak akan begitu bergantung terhadap gejolak ekonomi global ketika kita paham bahwa kita kuat di domestiknya. Yang heboh kan sebenarnya beritanya ya Mas ya, beritanya heboh ke sana kemari, tetapi saya pikir dampaknya tidak akan begitu signifikan kalau kita bisa tetap tenang dalam merespon itu gitu. Begitu sih kalau saya lihat. Kuartal pertama itu kan kita menghadapi sebetulnya gejolak dari Trump ya. Trump yang mulai lagi dengan perang dagang kedua. Itu sebenarnya masuk kuartal pertama lah katakan gitu ya, karena itu terjadi di April. Kuartal kedua juga masih sama, munculnya perang Iran sama Israel gitu. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi global, sebetulnya first round efeknya itu kan pada sektor keuangan ya. Jadi terlihat depresiasi rupiah gitu ya. Terus ada tekanan yang signifikan di pasar saham, pasar modal gitu ya, pasar obligasi. Tetapi kalau kita perhatikan itu kan sebenarnya data-data menunjukkan di Juni itu sudah mulai membaik, temporer gitu ya dampaknya. Kecuali kalau kita bandingkan dengan pandemi yang memang dia sangat dalam masalahnya, yang dampak yang dibawa. Tapi kalau kita lihat dampak Trump, masih ada peluang negosiasi gitu ya. Inti dari hal yang saya mau sampaikan, ya kalau gejolak globalnya masih sangat kuat, sebaiknya memang domestik itu dirawat dulu gitu ya. Kita kan perlu yang namanya kepercayaan investor agar FDI-nya masuk gitu ya. Kalau misalnya tidak dirawat dengan gejolak-gejolak politik, itu akan repot bagi kita sendiri gitu. Karena kita belum bisa memanfaatkan maksimal dari peluang-peluang yang terjadi di ekonomi global begitu. Perlu diingat bahwa struktur ekonomi kita itu didominasi konsumsi rumah tangga ya. Itu sekitar 54-55%. Kalau ini tidak didorong, itu tidak akan maksimal pencapaian pertumbuhan ekonomi kita. Karena kalau kita pahami, setelah pandemi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dua saja sebenarnya yang perlu kita perhatikan, konsumsi rumah tangga dan investasi gitu. Kalau ini beres gitu ya, saya yakin bisa 5-6% tidak susah, asal yang persoalan yang namanya daya beli itu diperbaiki.
Saya pikir kalau untuk yang soal ini bagus ya, berarti ada memang keberpihakan pemerintah ke masyarakat ya, khususnya untuk yang menengah ke bawah lah kita lihat. Karena seringkali yang kalau kita lihat itu insentif yang diberikan pemerintah justru ya bias ke atas ya. Kita memang apresiasi terhadap langkah yang dilakukan pemerintah. Tapi saya pernah dengar atau baca di media tuh ternyata subsidi PLN itu disubsidi tapi bulan berikutnya itu tambah naik bayarannya gitu. Nanti mungkin dicek lagi tuh apakah itu benar apa tidak gitu. Tapi memang jika seperti itu angkanya targetnya saya pikir bagus ya, karena bisa memperbaiki daya beli. Yang kedua bisa juga menjaga masyarakat rentan ke kemiskinan. Apalagi kemarin kan datanya World Bank ya yang mengkhawatirkan bahwa penduduk Indonesia sangat miskin, sangat tinggi gitu ya. Nah inilah yang mungkin yang bisa kita apresiasi ya, bahwa program-program ini bisa menyasar kelas menengah ke bawah sebagai kelas yang menjadi rentan menjadi masuk pada angka kemiskinan begitu. Harapannya pemerintah itu bukan hanya melindungi daya beli, tapi juga bagaimana dia meng-create atau meningkatkan daya beli. Itu yang sekarang masalahnya kan. Kalau cuma melindungi daya beli sih udah isu lama ya, karena memang pada saat terjadinya puasa dan lebaran tahun baru itu memang konsumsi tinggi sangat terjadi gitu ya. Nah pada saat itu intervensi dilakukan pemerintah oke, tapi kita berharap lebih dari situ. Yang penting adalah bagaimana daya beli itu dipulihkan, Mas. Itu yang sangat penting bagi kita sekarang, agar yang tadi pertumbuhan ekonomi tinggi, kita tahun ini 5,2 loh targetnya. Ini aja baru 4,87. Kalau gagal di fase pertama RPJMN 2025 sampai 2029, nanti gagal jadi Indonesia emasnya gitu kan. 2045 kita mau negara maju loh ini. Kalau di tahap pertama saja udah gagal, agak susah untuk menutupi kegagalan yang terjadi di tahap pertama ini. Karena fondasi sih kalau menurut saya. Formal itu yang pertama perlu dijaga adalah bagaimana nanti pemerintah harus fokus pada 3 sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur. Ini disebut dengan sektor-sektor yang labor intensif, karena inilah sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi. Ketika sektor ini lemah atau tumbuh lambat, nanti berpotensi menaikkan angka pengangguran gitu ya. Nah, yang repot itu memang sekarang kan kita berbicara sektor pertanian, ini tantangannya sangat banyak, perubahan iklim ya, terus ada yang namanya konversi lahan, terus perbankan tidak mau masuk ke situ. Nah itulah di situ pemerintah yang masuknya harus di situ, di poin-poin itu, agar nanti sektor pertanian ini tuh tetap bagus gitu ya, jangan ditinggalkan. Yang kedua, sektor pertambangan ini memang pada satu sisi bisa menyerap tenaga kerja, tetapi dia sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas global ya. Ketiga adalah industri manufaktur, yang menjadi hal penting yang sangat diperlukan agar kita bisa bertransformasi ya dari ekonomi menengah ke negara maju. Ya, dari sisi politik udah jelas ya, kita berharap tidak ada kegaduhan-gaduhan yang gak penting ya. Saya pikir isu politik harus dijaga gitu. Yang kedua memang perbaikan yang mendasar yang tadi ya Mas, daya beli perbaiki. Yang kedua efisiensi sebaiknya memang dilonggarkan gitu ya. Terus dari sisi perspektif investor itu sangat penting. Karena memang gini, kenapa kita penting menjaga perspektif investor, karena kita sangat butuh dana asing itu gitu ya. Kepercayaan yang bagi masyarakat agar mereka juga percaya gitu kan, mumpung sekarang masih tinggi kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional pemerintah gitu ya. Ya saya percayalah bagaimana pemerintah ya akan membawa ekonomi kita ini. Yang itu yang pertama, yang penting harus kita hargai ya, bagaimana usaha pemerintah. Meskipun perlu berbagai hal yang harus kita perhatikan, jangan takut mengkritik gitu, asal berbasis data dan tidak
tidak menjelek-jelekan. Kita mengungkap fakta aja. Kita mau bisa menggunakan data BPS gitu yang memang lembaga yang dipercaya pemerintah gitu ya, dan kita juga bisa memberikan input kepada pemerintah. Kami sebagai lembaga ini kajian juga terus menerus memberikan diskusi dan feedback kepada pemerintah agar nanti kita ingin juga negara ini sampai pada tujuan yang tadi menjadi negara maju 2045. Jawabannya adalah sangat penting. Jadi stabilitas ekonomi ini menyangkut banyak hajat hidup masyarakat ya. Dengan tekanan geopolitik yang sangat dinamis ini, ya kita mesti kuat dari dalam dulu nih. Soalnya impact daripada tekanan geopolitik ini bisa dibilang damage-nya itu kemana-mana. Pertama, kita ngelihat yang perang dagang itu barang-barang kan mengalami kenaikan harga gitu. Dan juga yang dikhawatirkan tekanan geopolitik di Timur Tengah ini akan membawa dampak kenaikan harga BBM ya. Kalaupun itu tidak terjadi kenaikan, artinya di level pemerintah itu subsidinya mengalami kenaikan. Itu kan yang dipakai kan dari anggaran gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya, jadi ekonomi domestik ini benar-benar harus stabil ya. Daya beli masyarakat, pengangguran dan lain-lain itu benar-benar mesti menjadi pemantauan khusus gitu ya. Jangan sampai dari dalam juga bermasalah dan ada tekanan dari luar, nah itu akan jadi kompleks sekali masalahnya. Saya mengacu sama data pertumbuhan ekonomi ya. Harus diakui bahwa di kuartal pertama kita sudah di bawah 5% ya. Jadi ini semacam penegasan bahwa ekonomi kita itu sedang mengalami penurunan ya, downtrend ya. Nah di kuartal kedua ya kita masih berharap ya ada beberapa libur nasional gitu ya, cuti bersama yang harusnya bisa meningkatkan konsumsi ya. Tapi sekali lagi pelemahan daya beli masyarakat ini kelihatan, soalnya IHK ini mengalami penurunan. Jadi saya melihat di kuartal pertama, kuartal kedua ini bisa dibilang sangat-sangat krusial ya untuk membawa kita di kuartal ketiga, kuartal keempatnya. Oke. Kalau dibilang itu meningkatkan, untuk saat ini saya lebih tepatnya melihatnya mempertahankan supaya tidak mengalami penurunan yang lebih dalam. Yang paling penting kan sebenarnya akar permasalahannya ini kan mesti dibenahi ya. Pertama, kembali lagi mengenai PHK. PHK ini membuat kembali lagi kelas menengah ini sangat-sangat tergerus, mereka punya daya beli. Dan kita tahu yang namanya kelas menengah ini sebagai penopang ekonomi nasional. Jadi kalau misalkan kebijakan pemerintah itu menurut saya sangat kita apresiasi sekali, bahkan kita tunggu. Sekali lagi kan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Kita evaluasi terus apakah itu impact-nya efektif. Kita wajib apresiasi ya di tengah gejolak ekonomi seperti ini, yang tadi saya bilang banyak PHK dan lain-lain, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok ini masih terjaga. Kita harus mengakui itu. Ada komponen-komponen yang mengalami kenaikan, tapi bisa dibilang overall ini cukup terkendali. Makanya kalau kita lihat angka inflasi pun juga sangat terkendali, ya. Kelihatan komponen dari bahan pokok tersebut. Dan juga ada beberapa insentif lainnya seperti diskon tarif listrik gitu ya di kuartal pertama. Kita harus apresiasi itu. Dan juga PPN ya, yang tadinya harusnya naik menjadi 12, pemerintah punya kebijakan lain. Terlepas apapun dinamikanya, kita harus apresiasi. Ini sangat membantu untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kelas menengah. Oke,
Oke, saat ini investor memang masih melihat Indonesia itu sebagai pasar yang potensial, meskipun ini sangat challenging sekali, sebab kalau investor itu melihatnya juga dari sisi yang namanya kepastian hukum, regulasi, dan kita tahu bahwa belakangan ini kan banyak diributkan mengenai masalah ormas, ya, dan saya lihat pemerintah juga do something untuk hal ini, membentuk satgas-satgas tertentu untuk terkait hal ini, dan juga stabilitas politik terakhir ini cukup stabil, ya. Memang saat ini dinamikanya banyak juga terkait dengan global nih, soalnya masih ada trade wars, jangankan di Indonesia, di negara lain seperti Tiongkok gitu ya, Uni Eropa, mereka pun lagi berjibaku ya gitu ya. Makanya saat ini saya lihat investor itu lebih sangat selektif sekali apa yang mereka mau investasikan di Indonesia gitu, ataupun di negara lain gitu. Jadi saya lihat masih sangat potensial Indonesianya. Jadi sebenarnya ini proses untuk kita melakukan yang namanya pembenahan. Kita kritisi. Kalau misalkan ada yang kasih input, oh di Indonesia perizinannya sulit gitu ya. Saya rasa hal ini menjadi concern dari pemerintah pusat kita ya, terkait ormas ya. Saya lihat juga pemerintah melakukan sesuatu dengan segala upaya. Oke, kalau krisis itu salah satunya yang paling berat saya udah ngalamin juga tahun 1997 waktu itu ya. Tahun 97 itu saya ingat dolar itu dari rupiah ya, dari 1000-an itu sampai ke 16 ribuan, inflasi itu meroket sekali. Jadi dengan berbagai macam krisis tahun 97, 2008, habis itu ada COVID-19, dan kali ini kita juga ada. Saya nggak ngelihat ini sebagai krisis ya, saya lebih ngelihat ini sebagai situasi yang challenging gitu ya. Jadi pertama yang saya lihat adalah sektor perbankan kita masih kuat ya. Dan saya lihat dengan krisis tahun 97, pemangku kebijakan itu mereka melakukan berbagai macam kebijakan untuk melindungi sistem perbankan kita supaya lebih solid. Dilakukan stress test gitu ya, bank juga ada klasifikasinya, dan juga dijaga kebijakannya, dan juga saat ini udah ada OJK. Jadi lebih memperkuat sistem perbankan pada saat ini gitu. Oke, jawabannya pasti Mas, itu adalah kebijakan daripada Bank Indonesia, independensi daripada Bank Indonesia. Sekali lagi, Bank Indonesia mengambil penyesuaian suku bunga untuk menurunkan 25 bps itu pasti dengan sangat prudent, dengan memperhatikan nilai tukar rupiah kita, memperhatikan inflasi kita, yang ujung-ujungnya sebenarnya untuk supaya likuiditas itu lebih longgar sih ya. Saat ini kan likuiditas kan sangat ketat gitu ya. Ini adalah signal awal bahwa kita mulai melakukan pemotongan tingkat suku bunga. Jadi masyarakat itu bisa lebih kembali lagi beraktivitas ekonomi seperti sebelumnya gitu ya. Teorinya kan seperti itu. Jadi kembali lagi kita juga perlu imbang ya dalam melihat situasi ya. Jadi pada saat Presiden Trump itu mengumumkan kenaikan tarif ya terhadap berbagai macam negara termasuk Indonesia yang cukup tinggi, ya saya melihat sih dengan detail bahwa pemerintahan Prabowo itu cukup responsif, cukup cepat dalam menanggapi hal ini, dan seperti Pak Erlangga diutus ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan ini, dan juga prosesnya itu kan berjalan kurang lebih 3 bulan. Dan saya lihat sudah mulai ada beberapa kemajuan gitu ya, dan kita mesti memang melihatnya ini sebagai satu hal dinamika ya, berproses ya. Jadi banyak juga yang melihat, oh ini waktu itu ya, oh ini lambat, tidak ada keputusan ya. Semua negara mengalami hal yang serupa. Soalnya ada harus ditemukan titik tengah antara pemerintahan Amerika dan pemerintahan Indonesia. Dan kembali lagi saya lihat sangat
berkali-kali ya Ibu Sri Mulyani juga bolak-balik ke sana, dan Bapak-bapak Kadin juga ikut terlibat di sana gitu ya dalam negosiasi ini. Jadi saya melihatnya sangat responsif, Mas. Yang pertama, saya melihat bahwa ada ruang untuk Bank Indonesia bisa menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Sebab ada sinyalemen bahwa Federal Reserve, Bank Sentral Amerika itu akan kembali menurunkan tingkat suku bunga. Harusnya ini juga menjadi space ya untuk BI menurunkan bunga. Nah, dengan diturunkan bunga lebih lanjut, likuiditas itu akan kembali yang namanya lebih longgar, gitu ya. Artinya masyarakat bisa bertransaksi, bisa melakukan perdagangan. Jadi saya lebih ngelihat optimisme di semester kedua ini, kita akan masuk ke dalam fase yang namanya penyesuaian suku bunga, gitu ya. Impact-nya itu akan terasa di 2026, Mas. Ini my personal opinion ya Pak ya, dan juga sebenarnya saya udah bahas sama teman-teman di Tumbuh Makna ya. Sekali lagi kami tim kecil, kami melakukan research gitu ya, internal ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan di tangannya pemerintah ya, dan kami meyakini pemerintah sudah melakukan segala sesuatunya dengan tentunya dengan sebaik mungkin. Tapi pesan saya kepada teman-teman yang melihat channel ini gitu ya, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, anak bangsa dengan berbagai macam persoalan saat ini, kenapa UMKM ini, ambil contoh ya, katakanlah pedagang kaki lima gitu ya di pinggir jalan, dia bisa menyerap 2 tenaga kerja, 3 tenaga kerja gitu. Jadi kenapa kita tidak coba berdampak terhadap di sekeliling kita nih. Contoh, coba ini kan terkait dengan artificial intelligence kan lagi, AI ini kan lagi marak sekali kan. Kalau kita nggak adaptif itu akan sulit juga gitu loh. Dari pembenahan internalnya tuh dari kita gitu loh.